Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suryo Jati, syukur alhamdulillah kembali lagi di channel Suryo Jati. Syukur alhamdulillah kali ini kita akan mencoba untuk mengungkap khodam daripada keris Kolomunyeng atau keris Kalamunyeng, dan juga mencari sedikit sejarah tentang pusaka tersebut. Kita akan coba langsung tanya ke khodam aslinya ya. Oke, sebentar. Bismillah. Kita akan coba pakai media gambar. Mediator kita kali ini Mas Denny ya. Sebentar, diperbaiki lagi. Nah, oke, Mas Denny siap ya? Tenang, Kak, minum dulu. Buatan Mas. Oke, tenang. Meditasi, ya, baca doa pembuka. Sebenarnya energinya sudah kerasa ini sebenarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Boleh tahu dengan siapa ini saya berkomunikasi? Oh, kesulitan bicara ya. Sebentar saya bantu. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, sebelumnya mohon maaf ini ya, panjenengan saya undang ke tempat ini, mohon maaf sekali ya, bukan bermaksud lancang atau tidak sopan ya. Kami
Pertama dengan tujuan ingin menggali informasi, ya, yang jelas untuk menambah pengetahuan bagi kami selaku anak turun daripada leluhur-leluhur Jawa. Oke, kita mulai dengan perkenalan dulu ya. Saya pribadi paring asmo Eko, Mbah. Kalau boleh tahu panjenengan paring asmo sinten? Kiai Merta. Oh, masih kesulitan bicara ya. Sebentar, belum ada suaranya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bagaimana? Sudah bisa berkomunikasi? Sambil dikeraskan sedikit suaranya, Pak. Oke, mohon maaf, Mbak. Masih terlalu lirih, kurang terdengar, saya mohon maaf sekali. Tapi ini apa benar dengan Kiai Merta? Bukan? Benar ya? Oh, benar ya, Anda yang mendiami keris Kalamunyang itu ya? Oke. Tapi satu sosok harimau putih satunya itu siapanya Anda itu, Mbak? Garwo nopo? Pripun? Oh, istri Anda nggih, garwa panjenengan nggih. Ampun laras namine asmane Sekar niku. Iya, aku roh kae iki. Baca di koran. Oh, nggih. Ini agak susah juga ini ya, karena mediatornya suaranya kecil sekali. Saya sedikit ingin tanya-tanya tentang keris Kalamunyang itu, Mbah. Apa benar ada mitos ya, ada cerita masyarakat mengatakan bahwa keris itu berasal dari penanya Kanjeng Sunan Giri, kemudian dilempar menjadi sebuah keris. Oh, bukan ya. Kalau boleh tahu itu apa sebuah tempaan empu? Empu ya. Suaranya masih sangat kecil sekali ini. Berarti mitos tentang pena Kalamunyang dari kalamnya Sunan Giri berarti tidak benar ya. Kemudian yang memasukkan panjenengan ke pusaka itu empunya atau Kanjeng Sunan Giri, Mbah? Oh, Kanjeng Sunan. Dulu Anda ditundukkan atau bagaimana? Oh, Anda dikalahkan ya. Sewaktu di Banyuwangi, di Blambangan. Oh, oke. Itu posisi Anda di Blambangan itu di Alas Purwo atau di mana, Pak?
Bagaimana? Oh, di atas gunung. Gunung apa itu kalau boleh tahu? Kumitir, Raung. Apa gunungnya apa ae ndek kono le? Banyuwangi. Gunung apa Mbak kalau boleh tahu? Masih kurang jelas ya. Suaranya sangat lirih sekali memang. Ya, kemarin juga Naga Kiri juga ke tempat ini. Ya, ingin tahu lah atau mungkin bersilaturahmi ke tempat ini. Kemarin waktu saya ke Sunan Giri, saya juga sempat komunikasi dengan Eyang Petak atau Kiai Petak itu. Anda tahu ya waktu itu di sana ya. Ya, oke. Sebenarnya rasa penasaran saya masih sangat tinggi terkait Kanjeng Sunan Giri ini, dan juga terkait keris Kalamunyang yang memang banyak mitos yang melenceng atau kurang benar. Tapi apa benar itu juga keris itu dulu pernah diperbaiki, Pak? Awalnya tidak seperti itu ya. Dulu bagaimana awalnya, Pak? Luk lurus atau memang ada luknya tapi ya? Oh, ada luknya. Kemudian diperindah lagi ya. Tapi apa dari dulu juga Anda tinggal bersama Syekh Maulana Yusuf itu? Sosok khotam yang mohon maaf bersayap itu. Dari dulu tinggal di situ ya. Iya, oke. Tapi mohon maaf, beliau Syekh Maulana Yusuf itu mendiami di situ atau terkadang atau memiliki tempat singgasana lain? Karena dari energi beliau ini sangat tinggi. Oh, ada juga di tempat lain ya. Tapi beliau asli dari Jawa atau dari luar Jawa, Pak? Oh, dari luar Jawa. Dari Campa atau Yaman atau Laut Merah? Bagaimana? Dari arah barat. Oh. Oke. Apa masih satu jenis atau satu golongan dengan sosok khotam yang ada di Sunan Ampel itu, Pak, di Masjid Sunan Ampel? Apa berbeda? Di Sunan Ampel kan itu juga ada yang cahayanya putih itu menuju melorot. Hampir sama ya. Oke, banyak kalau mau jadi harimau tidak apa-apa. Oke. Ya, inilah gubuk saya, Mbah. Ini gubuk saya, tempat tinggal saya. Tadi Raden Lodaya juga sempat ke tempat ini. Beliau masih ada di sini atau sudah pergi? Oh, masih ada di sini. Oh, mungkin mau tinggal di sini mungkin. Oh, karo Kiai Loreng sendiri Anda kenal, Pak? Beliau kan juga dari
Banyuwangi Blambangan. Kiai Loreng. Bagaimana? Teman saya. Oh, dulu masih teman Anda. Oh, Kiai Loreng itu ya. Kalau Kiai Petaknya temannya Raden Lodaya tadi. Oke. Saya pribadi kalau coba Anda hirup aroma anak ini, Pak. Oke, Anda sudah tahu mungkin ya maksud saya ya. Oke. Ada pertanyaan lagi terkait dengan Sunan Giri mungkin? Dengan Eyang Sunan Giri? Kodamnya apa saja? Ya banyak. Oh, oke. Saya ingin sedikit tanya tentang Eyang Lawu. Kenal ya dengan Rahyang Joyo Menggolo. Apa benar dulu dimuslimkan oleh Kanjeng Sunan Giri? Benar ya? Oh. Dari timur sampai ke barat. Oh, aduh, kurang jelas sih ya Allah. Suaranya terlalu pelan deh. Oke lah, tapi saya tahu maksudnya lah. Oke, mungkin mbahnya ada pesan yang ingin disampaikan kepada saya. Bagaimana? Oke. Oke, saya ucapkan terima kasih mbahnya mau hadir ke tempat ini. Saya mohon maaf sekali mengundang mbahnya ke tempat ini. Ya. Oke. Ini silaturahmi kita lah ya, menyambung silaturahmi. Oke. Mbahnya diperkenankan untuk keluar dari raga anak ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Gini dan Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alhamdulillah. Bi Mas Denny. Berat Mas. Energi ini besar Mas. Berat Mas. Berat ya? Nggih. Kayak kuat Mas. Hah? Kayak mlebu ngoten wanget wabot to Mas. Energinya gede. Memang mungkin biasanya makhluk-makhluk seperti itu ketika susah masuk ke tubuh manusia itu belum terbiasa atau dulunya itu belum pernah seperti itu Mas ini. Jadi kayak jalan-jalan atau aliran energinya di tubuh manusia itu mereka tuh nggak nyambung gitu. Oke, tadi bagaimana, apa yang dilihat mungkin? Energinya bagaimana rasanya tadi? Positif ya? Positif tapi berat. Aura energinya
auranya putih. 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 Oke. Sosoknya harimau. Harimau bagaimana sosoknya? Sosoknya harimau putih. Tadi ada yang lihat juga harimau putih, Mas. Kelihatannya 2, Mas. Harimau putih 2, Mas. Itu Kiai Merta dan Kiai Merta dan Nyai Sekar itu dulu sosok Raja Harimau di suatu gunung. Tadi gunungnya lupa, lirik sekali, daerah mana itu saya kurang tahu, bahkan mungkin di audio juga mungkin nggak terdengar ya karena saking liriknya tadi. Oke, lanjut. Tadi kalau tahu gunung mana itu, Mas? Bukan, sempat lihat gunung nggak? Tadi lihat gunung tapi kayak di itu, Mas, agak lereng gitu, Mas. Agak lereng. Oke. Tapi masih alas, Mas. Bukan Kometer ya? Bukan. Kayak nggak pernah ke situ. Kayak itu gunung-gunung di Banyuwangi tapi di agak yang utara, Mas, yang utara. Mungkin entah lerengnya Gunung Raung atau bagaimana. Tadi ngomong tapi lirik sekali memang sosoknya itu. Oh, dari Banyuwangi, Mas. Dari Banyuwangi memang. Terus apalagi yang dilihat, Mas? Dilihat tadi seperti gunung, kemarin daerah niku jenenge seperti apa ya, Mas? Rumah tapi bukan rumah, Mas. Tapi bukan rumah. Okay. Oke. Saya mudeng. Rumah tapi bukan rumah toh? Iya. Gila nih. Oke. Kayak bercelat jauh terus lihat opo gitu, Mas. Oke. Susah dijelaskan ya? Okay. Susah dijelaskan. Lihat sosok yang bersayap itu enggak? Bersayap nggak lihat, Mas. Sosok seperti ulama bersayap nggak lihat ya? Nggak lihat. Atau lihat cahayanya saja? Cahaya besar putih namanya, Mas. Oh, iya. Kilau, berarti nggak nampak sama anunya ya? Nggak nampak. Kalau yang di Sunan Ampel, Masjid Sunan Ampel? Masjid Sunan Ampel nggak lihat. Nggak lihat juga ya? Oke. Tadi lihat Kiai Loreng sama ada Raden Lodaya. Iya. Lihat juga Raden Lodaya. Sama Kiai Petak juga lihat. Raden Lodaya itu bagaimana bentuknya? Kalau harimau kayak tubuh gimana? Manusia. Tubuhnya manusia. Iya, tapi harimau. Ada aksesorisnya? Ada ya. Ya, tadi sebelum ini kita mendomisasi itu ya Raden Lodaya ya di tubuh Mas Indra. Tadi masih ngobrol-ngobrol sama Kiai Petak tadi. Hah? Enggak. Sosoknya itu loh. Berdekatan dengan Kiai Petak. Kiai Petaknya lihat ya? Enggak. Ada 2 sempat masuk harimau putih yang masuk ini ada 2 agak lama terus lihat itu Kiai Lodaya nih tadi. Raden Lodaya sama Kiai Petak ya? Petak. Sama Kiai Loreng juga? Kiai Loreng juga. Kiai Loreng itu ternyata temannya siapa? Kiai atau Kiai Merta. Apa ada yang ingin disampaikan? Pertanyaan, Mas. Iya, apa? Pertanyaan. Ketika kita mendomisasi lihat-lihat gitu, sebenarnya yang dilihat itu apa, Mas? Maksud gambaran seperti itu apa gambarannya dari yang masuk atau gimana? Iya. Tadi kayak seperti lihat gunung tadi. Iya. Gimana, Mas? Iya, itu jadi gini. Jadi ketika mediator ya dengan sosok gaib yang masuk, ini kan jadi terhubung antara raganya. Ini kan jinnya ini kan mengendalikan alam bawah sadar, Mas. Mengendalikan alam bawah sadar dan mengendalikan otak ya. Kemudian sensor
motoriknya itu dikendalikan oleh makhluk gaib tadi. Ya, sehingga gerakannya itu digerakkan oleh sosok makhluk itu tadi. Sekaligus penglihatan yang dilihat oleh sosok makhluk tadi itu juga gambarannya akan nampak di pikiran kita, ya. Sebenarnya teori ini bisa digunakan semacam seperti sama halnya dengan teori menerawang, Mas, atau melihat makhluk-makhluk gaib atau menerawang lah, seperti itu. Teorinya seperti itu. Jadi gini, ketika kita ingin melihat sesuatu dari jarak jauh, ya, pikiran kita nanti memang belum tahapnya belum sampai ke situ, ya. Meskipun saya jelaskan mungkin kurang paham, tapi mengerti lah, tapi belum nyampe. Jadi ketika kita mau melihat jaraknya jauh, jadi kesadaran kita itu diarahkan ke sana. Nah, kalau orang Jawa namanya meraga sukma, hampir sama seperti meraga sukma, atau bisa juga dengan, kalau meraga sukma sih kesadarannya hampir penuh, ya, hampir penuh ke sana. Jadi yang sini tidak bisa seperti tidur, yang sini, ya, kalau meraga sukma. Tapi kalau menerawang itu kesadarannya masih di sana 20, di sini masih banyak. Tapi kalau meraga sukma itu kan di sini mungkin 40, di sana 60, atau di sana 70, di sini 30, seperti itu, tergantung tingkatannya, ya. Jadi di sini hampir-hampir itu seperti mimpi memang, Mas. Hampir-hampir seperti mimpi, atau seperti samaan kondisi ketika menjadi mediator tadi, ya. Jadi ada tahap-tahapnya, ada teknik-tekniknya, memang kurang lebih seperti itu, Mas, ya. Cuman untuk bisa melakukan hal seperti itu memang dibutuhkan skill, energi yang mencukupi dan mumpuni. Jadi tidak mudah kita kesadaran kita kemudian kita arahkan untuk melihat suatu objek, itu tidak mudah memang, ya, butuh tahap-tahap tertentu, dan juga butuh energi yang besar, ya, butuh energi yang besar. Tadi karena ngomongnya lirih, ya, jadi saya komunikasinya butuh mendengarkan benar, jadi tidak bisa lama. Sebenarnya ingin agak lama sedikit tanya-tanya, tapi karena apa ya, karena lirih, ya, lirih sekali, ya, mungkin penonton juga tahu, sehingga tidak banyak yang bisa saya tanyakan. Jadi teorinya hampir-hampir seperti itu, Mas, ya. Jadi kalau Mas Denny nanti sudah bisa menguasai, sudah meningkat kemampuannya, skillnya meningkat, ingin lihat apa ya, misalnya gunung, anggap saja Gunung Semeru, tinggal kita diam dari sini, ya, baca doa, kesadaran kita arahkan ke sana. Nanti kalau misalnya di sana ada gerbangnya, ya kita natap gerbang, nggak bisa masuk, Mas, ya, harus izin dulu, ya. Kalau dibukakan, ya kita bisa masuk, juluk, nanti ada gerbang lagi, seperti itu kesadarannya. Tapi di alam sana itu bentuknya, ya, kita ke sana bentuknya, ya, di alam sana yang mereka ketahui, karena ini ada energi yang nyambung, ya. Ini ilmu mahal sebenarnya, ya. Tapi nggak apa-apa, sudah diungkap di sini, sudah, ya, ilmu mahal ini sebenarnya, ya. Jadi ketika saya pernah satu kali, ya, berkunjung ke suatu dimensi gaib, ya, saya masuk, gerbang pertama dibuka, gerbang kedua dibuka, gerbang ketiga, sampai ketemu dengan sosok utamanya tadi. Nah, kemudian saya hanya mengucapkan salam, hanya sedikit komunikasi, perkenalan, silaturahmi, kemudian saya kembali lagi. Besoknya ada utusan, Mas, tiba-tiba ada utusan dari sana, ngomong ke saya, "Anda yang kemarin ke kerajaan kami, ya?" "Mana itu?" "Di sini." "Oh iya, Anda diundang ke sana. Kalau ingin lebih tahu tentang raja kami, Anda diundang ke sana." Seperti itu. Padahal waktu itu saya hanya kesadaran saya saja yang ke sana. Ya, jadi di sini kesadarannya itu sekitar 60, yang 40 ke sana. Ya, yang 40 ke sana. Nah, kemudian bisa ditarik lagi. Kita tarik lagi kesadaran kembali. Seperti itu, ya.
masih panjang, perjalanan masih panjang. Kemudian ya nanti tapi menjadi mediator ini salah satu sudah modal yang penting, karena nanti ke depan bisa mengetahui antara ini benar terawangan atau halusinasi, karena banyak sekali orang nerawang itu sebenarnya halusinasi, bukan benar objek yang dilihat itu. Dapat dikatakan banyak manfaatnya, Mas. Ya ada manfaatnya, ya banyak, terlalu banyak. Jadi banyak itu orang-orang yang nerawang itu halusinasi atau imajinasi mereka sendiri yang dibuat-buat sebenarnya, ya. Banyak yang seperti itu. Bahkan mediumisasi itu banyak di YouTube itu, banyak yang halusinasi, bukan sosok asli yang masuk. Jadi nanti kita bahas ya ciri-ciri mediumisasi yang asli lah, bagaimana ciri-cirinya itu, bagaimana sebenarnya. Termasuk panjenengan sendiri yang menjadi mediator, padahal kita juga tidak ada rekayasa, tidak ada nanti tak perintah gini mas, gini juga tidak ada. Intinya sampean sendiri juga merasakan sendiri sensasinya bagaimana, energi bagaimana, melihat fenomena gaib-gaibnya juga seperti itu Anda melihat sendiri. Nah, nanti kita bahas lebih banyak tentang mediumisasi yang asli itu bagaimana dan yang halu itu bagaimana, ya. Tapi yang saya beri satu contoh, kalau yang asli itu, ya, kalau jinnya itu dari Malaysia, dia akan ngomongnya itu Malaysia. Apa kau nak undang-undang awak? Nah, seperti itu misalnya, ya. Saya nggak terlalu ahli Malaysia. Ataupun kalau jinnya itu dari Inggris atau dari luar sana, juga berbahasa Inggris, ya. Enggak kok dari jin dari Inggris ditarik ngomongnya bahasa Indonesia. Itu itu halu, bisa halu atau bukan mediumisasi asli, tapi namanya itu alam bawah sadar, semacam terhipnotis, semacam terhipnotis lah. Banyak itu yang seperti itu, banyak. Atau seperti abriasi, namaannya itu seperti itu. Kalau yang ngamuk-ngamuk itu masuk, tiba ngamuk-ngamuk, itu biasanya abriasi itu namanya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Mungkin Mas Indra atau Mas Rio atau penonton? Kalau penonton mau tanya di link komentar ya, di komentar bawah ya. Oke. Oke, ada yang ditanyakan mungkin? Nggak ada, Mas. Nggak ada ya, Mas Indra ada yang ditanyakan? Mas Rio? Nggak ada ya, oke. Karena tidak ada yang ditanyakan lagi, oke, kita akhiri. Semoga ada ilmu dan hikmah yang bisa diambil dan dipetik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pandang layar HP Anda di Suryo Jati.